Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, dijadwalkan untuk mengunjungi Cina pada 3 September 2025. Lawatan Kim itu bertujuan untuk memenuhi undangan dari Presiden Cina Xi Jinping yang akan mengadakan parade militer peringatan berakhirnya Perang Dunia Kedua di Asia. Kunjungan Kim menjadi momen langka karena di saat yang sama hadir pula mitra lama Korea Utara, Presiden Rusia Vladimir Putin. Praktis, Beijing akan menjadi panggung bagi negara trilateral yang saling mendukung, yakni Cina, Rusia, dan Korea Utara. Pertemuan tiga mitra ini memunculkan pertanyaan besar, apa sebenarnya misi Kim Jong-un dalam perjalanan diplomatik yang jarang ia lakukan ini? Kim diundang Cina untuk hadir dalam parade militer akbar yang menandai peringatan 80 tahun penyerahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Ada 26 kepala negara yang hadir dalam parade itu, termasuk Presiden Rusia Vladimir Putin. Acara ini pun akan menjadi kali pertama ketiga pemimpin, Xi, Kim, dan Putin terlihat berada dalam satu bingkai yang sama. Kunjungan Kim itu juga jadi momen langka, mengingat pemimpin Korea Utara itu jarang melakukan kunjungan ke luar negeri. Lawatan Kim memang untuk memenuhi undangan dari Cina. Namun, adakah misi lain di baliknya? Sejumlah analis telah menakar makna dan dampak di balik kunjungan Kim ke Cina kali ini. Melansir dari AFP, konsultan resiko geopolitik sekaligus mantan analis CIA, Soo Kim menyebut, secara tidak langsung kehadiran tiga pemimpin itu menjadi momen diresmikannya hubungan trilateral Cina, Rusia, dan Korea Utara. Menurut Soo Kim, pertemuan ini menjadi cara yang paling baik untuk memberitahu Amerika Serikat dan sekutunya bahwa Cina, Rusia, dan Korea Utara adalah trilateral yang harus dihadapi. Kedua, masih dari AFP, Kim juga dinilai ingin memperkuat posisinya di kancah global. Selama ini, Korea Utara terpinggirkan akibat sanksi dari PBB dan tekanan internasional. Dengan tampil di Beijing, Kim memperlihatkan bahwa ia masih memiliki tempat di panggung global melalui dukungan dari dua kekuatan besar yakni Cina dan Rusia. Alih-alih terisolasi, Kim menunjukkan bahwa Korea Utara justru bagian dari koalisi kuat. Misi ketiga adalah mengimbangi hubungan dengan Rusia. Sejak 2022, Korea Utara semakin dekat dengan Rusia usai mengirim senjata dan ribuan pasukan untuk membantu perang di Ukraina. Lawatan Kim ke Cina ini juga bisa dipandang sebagai penyeimbang agar Korea Utara tidak terlihat hanya condong ke Rusia. Kim juga ingin menjaga dukungan ekonomi Cina yang vital bagi bertahannya rezim Korea Utara. Peneliti senior Asia Society, John Delury, menyampaikan kepada NPR, kunjungan Kim bisa menjadi momentum mengembalikan hubungan Korea Utara dan Cina ke titik keseimbangan. Mantan Presiden Universitas Studi Korea Utara di Seoul, Yang Moo-jin, juga menyebut Kim juga berusaha memposisikan dirinya sebagai pemain kunci dalam kerangka trilateral. Kunjungan Kim juga tampaknya bertujuan sebagai upaya untuk mengunci perhatian Xi Jinping. Pasalnya, menurut laporan AFP, Xi dijadwalkan akan mengunjungi Korea Selatan pada akhir tahun 2025 untuk menghadiri pertemuan puncak besar. Xi tentu juga akan menemui Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung. Itulah mengapa dengan mengunjungi Cina, Kim seolah berupaya agar Korea Utara tidak tersisih ketika Xi mempererat hubungan dengan Korea Selatan. Pertanyaannya, apa dampaknya bagi global? Kunjungan Kim ke Cina turut berdampak pada nasib hubungan Korea Utara dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan. Pada 2018, Korea Utara sejatinya sempat membuka hubungan dengan Amerika Serikat. Presiden Donald Trump bahkan sampai mengunjungi Kim Jong-un di Korea Utara. Namun setelah kegagalan KTT pada 2019, hubungan Pyongyang dan Washington jadi beku. Trump sempat menyuarakan harapannya untuk bertemu dengan Kim dan melanjutkan perundingan yang gagal pada tahun 2019. Namun, Korea Utara kini telah mendeklarasikan diri sebagai negara nuklir permanen dan menolak negosiasi nuklir kecuali jika Trump memiliki pola pikir berbeda.
Kehadiran Kim bersama Putin dan Xi Jinping seolah menyiratkan pesan bahwa Korea Utara kini memiliki alternatif aliansi, sehingga tidak perlu bergantung lagi pada negosiasi dengan Amerika Serikat. Meski demikian, menurut Profesor Studi Korea di Universitas Oslo, Vladimir Tikhonov, menyampaikan kepada AFP bahwa Kim bisa menggunakan kedekatan dengan Putin dan Xi sebagai saluran tidak langsung ke Amerika Serikat. Jadi, meski dialog resmi mungkin sulit, namun jalur personal mungkin akan tetap terbuka. Kedua adalah dampak terhadap hubungan Korea Utara dan Korea Selatan. Sejak Lee Jae-myung menjabat dan berusaha memperkuat aliansi dengan Amerika Serikat dan Jepang, ketegangan lintas Korea semakin memanas. AFP melaporkan kehadiran Kim di Cina bersama Xi dan Putin seolah menjadi sinyal keras untuk Seoul bahwa Korea Selatan memiliki poros tandingan. Dan sekali lagi, kehadiran Kim di Cina bisa juga dibaca sebagai upaya untuk mengamankan perhatian Xi Jinping agar Korea Utara tidak tersisih jika Beijing memperbaiki hubungan dengan Korea Selatan. Dengan berdiri sejajar bersama Xi Jinping dan Vladimir Putin, Kim Jong-un ingin menunjukkan bahwa Korea Utara tetap punya tempat di kancah geopolitik dunia. Lawatan Kim ke Cina memperlihatkan bahwa poros Beijing, Moskwa, dan Pyongyang kian solid. Dukungan Xi Jinping dan Vladimir Putin memberi ruang bagi Korea Utara untuk menantang tekanan Amerika Serikat sekaligus memperlebar jarak dengan Korea Selatan. Kira-kira dinamika apa lagi yang akan terjadi usai kunjungan Kim ke Cina? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.